Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Dan hari ini adalah hari yang pertama. Mudah-mudahan doa kita, puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankannya dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan puasa dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kita, Allahumma sallimni li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, berilah keselamatan terhadap kami untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami dan terimalah ibadah Ramadan dari kami. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Salat kita, ngaji kita, sedekah kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita, dan zikir kita, mudah-mudahan Allah menerimanya. Sebagaimana doa kita, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana, ya Allah ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat yang keberapa, Dek? 97 ya, Dek ya. 97, 98. Kemarin sudah kita lihat penjelasannya, Al-Baqarah ayat 1 sampai 96, dan hari ini 97-nya. Baik, mari kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن
innallaha aduwwul lil kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Mari kita perhatikan penjelasannya. Jadi ayat 97-nya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang penolakan alasan-alasan yang dikemukakan orang Yahudi dengan menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa barang siapa yang memusuhi Jibril, berarti ia telah memusuhi wahyu Allah, karena tugasnya adalah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memusuhi wahyu Allah, berarti ia telah mendustakan Taurat dan kitab-kitab Allah yang lain, termasuk ada kitab apa deh? Injil, ada kitab namanya kitab Zabur. Jadi semua kitab-kitab itu kitab-kitab suci, jadi harus dimuliakan. Makanya tidak boleh memusuhi malaikat. Jadi memusuhi malaikat-malaikat Allah itu luar biasa. Jadi malaikat itu termasuk makhluk pilihan Allah, ya. Jadi termasuk tentara-tentaranya Allah, ya. Misalnya di surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 11 itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan buat seluruh manusia ini malaikat-malaikat, ya. Lah untuk apa mereka malaikat itu? Untuk menjaga kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Supaya apa? Kita supaya selamat, ya. Makanya kita disuruh tidak boleh memusuhi para malaikat, karena malaikat itu juga makhluknya Allah. Jadi tidak boleh benci. Kalau membenci malaikat berarti sama dengan membenci Allah, membenci Rasulullah. Makanya ada rukun iman itu keberapa rukun imannya? Kedua, ya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita lanjutkan, termasuk juga pada surat ke-66 ayat yang ke-6, ya. Surat 66 ayat 6 At-Tahrim itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kita ini disuruh menjaga diri kita. Jadi diri kita disuruh menjaga, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, termasuk jagalah umat ini, ya.
janganlah sampai masuk ke dalam api neraka. Karena apa? Di dalam neraka itu ada penjaga-penjaga malaikat yang keras, yang kasar. Jadi kalau malaikat itu menyiksa manusia, melempar manusia, ya tidak pernah durhaka kepada Allah malaikat itu. Jadi menjalankan perintah itu sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Makanya kita harus berhati-hati. Misalnya di surat 39 ya, ayat 71, 72. Nah, itu golongan-golongan neraka nanti langsung bertemu dengan malaikat-malaikat penjaga neraka itu. Dan malaikat-malaikat itu sangat kasar dan sangat keras. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang kafir. Tetapi para malaikat ada yang lemah lembut, ya, yaitu malaikat Ridwan namanya, ya, penjaga surga, yaitu yang akan bertemu dengan orang-orang yang beriman dan takwa, sebagaimana terdapat di surat 39 ayat 73 sampai 75. Mari kita lanjutkan. Alasan yang dikemukakan orang-orang Yahudi adalah alasan yang timbul dari kelemahan dan kerusakan iman. Hal ini menunjukkan bahwa permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Jibril tidaklah pantas dijadikan alasan untuk tidak mempercayai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau membenci malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang 10 itu ya, ada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Rokib, Atid, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Itu malaikat-malaikat penjaga semua, tidak boleh dibenci. Kalau membenci malaikat ya sama dengan membenci Allah, ya membenci Rasulullah. Makanya tadi ada rukun iman, ya, ada tatanan-tatanan. Tapi semuanya kita disuruh belajar, ya. Misalnya manusia, makhluk Allah, malaikat, makhluk Allah, binatang, makhluk Allah, tumbuhan, makhluk Allah. Lah semuanya disuruh saling belajar. Jadi malaikat-malaikat itu gimana karakternya malaikat, manusia yang beriman takwa, ya, sampai para malaikat itu disuruh menjaga kita. Betapa mulianya orang yang beriman takwa, malaikat-malaikat menjaga kita. Loh, gitu ya deh ya. Binatang-binatang juga makhluk, mau dipergunakan untuk lauk pauk pada saat kita berbuka puasa atau pada saat kita sahur. Tumbuh-tumbuhan juga begitu, dimasak, dibuat. Jadi semuanya kita harus saling memahami, ya, karena semua ada makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah, ya. Binatang juga taat, tumbuhan juga taat. Pada saat dimasak ya manut, pada saat disembelih ya manut, pada saat digoreng ya manut, pada saat di sate ya manut. Nah, yang penting seluruh binatang dan tumbuhan tadi adalah dimakan oleh orang-orang yang beriman takwa, sehingga bisa dijadikan untuk kekuatan melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian kita lihat yang 98-nya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa barang siapa memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri darinya, berarti orang itu telah menganiaya diri sendiri. Nah,
Jadi kalau memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi malaikat, memusuhi umat Islam, memusuhi agama Islam, itu hakikatnya adalah memusuhi dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Karena apa? Nanti hasilnya pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Nabi, orang yang mencintai Islam, orang yang mencintai orang Islam, orang yang mencintai Al-Quran ini, pada hakikatnya dia adalah pecinta-pecinta Allah. Dia adalah ahlullah, keluarganya Allah. Artinya orang itu nanti akan diberikan martabat yang tinggi di dunia, selamat, di akhirat selamat, dan terhindar dari api neraka. Loh, kembali kepada dirinya sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya akan kembali kepada diri kita. Karena Allah itu sudah penuh. Allah itu maha, Allah itu maha kasih, maha sayang, maha kaya, maha kuat. Lah manusia yang butuh. Oleh karena itu ingat, seluruh yang kita lakukan itu adalah nanti manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti ada di surat 16 ayat 97 ya. Nanti kita lihat bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan yang mengerjakan amal soleh, Allah akan memberikan balasan kehidupan yang baik, dan segala apa yang dia butuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kepadanya. Kemudian karena orang-orang yang demikian itu memusuhi orang-orang yang menyampaikan seruan Allah, yang berarti pula orang itu telah mendengar seruan kepada jalan yang benar tetapi tidak mau mendengarkan seruan itu. Ia telah berbuat zalim karena tidak mau mendengarkan seruan sebagaimana mestinya, padahal seruan itu sangat berguna bagi dirinya sendiri. Ya, ada seruan. Seruan itu namanya dakwah ya dia. Lihat di surat 8 deh ya. Surat 8 mulai ayat 24 sampai 29. Jadi seruan-seruan Allah itu ya. Itu akan kembali kepada diri kita ya, kalau kita mau melaksanakannya. Dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras yang dinyatakan Allah secara terang-terangan, yaitu ketentuan bahwa orang-orang Yahudi digolongkan orang-orang kafir karena mereka memusuhi kebenaran dan memusuhi pula setiap orang yang menyerukan kebenaran itu. Nah, jadi mari kita menjadi umat yang baik ya, belajar. Orang-orang Yahudi semestinya harus mengerti bahwa memusuhi Al-Quran berarti memusuhi seluruh kitab-kitab samawi. Nah, kitab samawi tadi ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Nah, kita pelajari. Karena tujuan dari kitab-kitab itu hanyalah satu, yaitu memberikan hidayah pada semua manusia dan menunjuki mereka pada jalan yang lurus. Memusuhi Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, pun berarti memusuhi seluruh nabi. Karena tugas para nabi pada hakikatnya satu dan tujuannya pun juga satu loh dek. Jadi ditarik dari atas ada Nabi Adam alaihissalam, terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh bermusuhan. Pengikut-pengikut itu harus ngerti ya. Jadi jangan sampai sudah ada para nabi dan rasul, jangan mengangkat nabi, membuat nabi dan rasul sendiri, nggak boleh. Ya, sudah ada Allah, tidak boleh mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan umat ini pada akhir zaman ini sudah di Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW,
di zaman akhir ini. Mudah-mudahan mereka semua kembali ke jalan yang benar. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita senantiasa berada di jalan yang lurus sebagaimana yang terdapat di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.